Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina wa syafi'ina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarhul Usul min Ilmil Usul alladzi katabahu Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kedengaran ya suara? Baik. Fal'an nahnu mazilna fil kalam anin naskhi. Nahnu fil kalam anin nafsi. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita merajaah kembali kita sedang berada di pembahasan mana. Ya. Nah, jadi kita sekarang di pembahasan nasakh ini sudah sampai hampir akhir dari pembahasan nasakh. Jadi urutannya, ya, ini adalah pembahasan tentang al-adillah, pembahasan tentang dalil-dalil. Ada 4 dalil yang merupakan dalil utama atau masadir tasyri' dalam Islam. Nah, yang pertama adalah an-nasakh. An-nasakh ini maksudnya adalah Al-Quran. Nah, poin dari pembahasan nasakh ini adalah maksudnya Al-Quran. Jadi meskipun Syekh tidak menamakan bab ini dengan nama Al-Quranul Karim, nah, tapi ya, ini pembahasannya tentang Al-Quranul Karim. Gitu ya. Jadi tepat kita namakan dengan bab Al-Quranul Karim. Itu dalil yang pertama, sumber dalil yang pertama. Kemudian yang kedua nanti kita akan masuk al-akhbar, ya, yaitu khabar-khabar dari Nabi SAW. Kemudian sumber dalil yang ketiga al-ijma'. Kemudian yang keempat al-qiyas. Maka di pembahasan nasakh ini kita sudah bahas ta'rifnya, pengertiannya, lugatan wasilahan. Kemudian subutiyatu an-nasakh. Ya, apakah nasakh itu beneran ada apa tidak di dalam Al-Quran? Sudah kita bahas dari tinjauan akal dan secara syariatnya. Kemudian setelah itu kita juga sudah membahas tentang ma yamtani'u naskhuhu, yaitu apa saja yang tidak bisa dinasakh, yang tidak boleh dinasakh. Ini sudah kita bahas juga. Kemudian selanjutnya kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita bahas juga syarat-syarat nasakh. Ya, ada beberapa syarat yang kita sebutkan kemarin beserta beberapa contoh. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, pembahasan yang terakhir kita bahas tentang aqsamun nasakh, pembagian nasakh bi'tibaril mansukh, berdasarkan teks yang dihapus. Berdasarkan teks yang dihapus. Kita katakan nasakh dibagi menjadi 3 berdasarkan pembagian ini. Ya. Maka sekarang kita akan bagi nasakh ini berdasarkan hal yang lain, yaitu berdasarkan nasikhnya. Maka kita katakan di sini nasakh ini berdasarkan nasikhnya dibagi menjadi 4 bagian. Ya, inilah yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan kali ini. Ada naskhul Quran bil Quran, ada naskhul Quran bis sunnah, ada naskhul sunnah bil Quran, ada naskhu as-sunnah bis sunnah. Itu yang akan kita bahas insyaallah taala. Baru kemudian kita ambil nanti hikmah nasakh secara umum. Kalau kemarin memang kita sudah ambil hikmah dari beberapa jenis nasakh kemarin, ya, berdasarkan mansukhnya, ya. Masing-masing bagian dari 3 itu sudah kita sebutkan hikmahnya masing-masing. Nah, maka nanti di akhir bab ini kita akan bicarakan lagi tentang hikmah nasakh ini, tapi ini hikmah berlaku untuk keseluruhan jenis nasakh, berlaku untuk umum. Baik, fal nabda. Qala al-mu'allif huna wa yanqasimu an-naskhu bi'tibarin nasikh ila 4 aqsam.
di halaman 443. Berdasarkan nasikhnya, berdasarkan yang menghapusnya. Kalau kemarin kan berdasarkan yang dihapus. Nasakh dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, naskhul Quran bil Quran. Contohnya ayata al-musabarah. 2 ayat dari surat Al-Anfal, yaitu ayat tentang perintah untuk bersabar ketika mendapati musuh yang jumlahnya berlipat ganda. Qala fi syarah, qauluhu al-awwal naskhul Qur'an bil Qur'an. Wa hadha mujma'un alaih wa la khilafa fi. Bagian yang ini disepakati keberadaannya oleh para ulama. Mujma' mereka, ijma' mereka. Li'anna al-Qur'ana kulluhu mutawatir. Karena Al-Qur'an itu mutawatir, ya. Enggak ada orang khilaf dalam Al-Qur'an, dalam tilawah Al-Qur'an. Wa naskhul Qur'an bil Qur'an yanusullahu subhanahu wa ta'ala fihi ala nasikhi nasfan. Dan nasakh Al-Quran dengan Al-Quran itu telah Allah sebutkan, ya, telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri, ala nasikh, ya, kepada yang menghapusnya. Contohnya ayatai al-musabarah wa huma qauluhu ta'ala iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain ila akhiri al-ayah, ya, ayat 65. Wa qala badaha, dan ayat selanjutnya ayat 66 dari surat Al-Anfal, ya, itu contoh untuk naskhul Quran bil Quran. Kemudian contoh yang lain yaitu di surat Al-Baqarah ayat 187, ini juga sudah pernah kita ambil, yaitu qauluhu ta'ala wa fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal laili. Asyahid qauluhu fal an. Ya, syahidnya adalah di awal ayat tadi, fal'an, maka sekarang. Berarti hukum sebelumnya, sebelum sekarang itu sudah dinasakh. Kana fi awalil amri idza namal insanu aw shallal isya wajaba alaihi al-imsaku ila al-ghurubi minal yaumit tali. Awal pensyariatan puasa dulu di awal-awal, kalau ada orang tertidur atau dia salat isya atau dia telah salat isya, maka dia wajib untuk imsak, ya, dari waktu dia selesai sholat isya itu, atau dari waktu dia mulai bangun tidur itu. Misalkan dia tidurnya habis maghrib, bangun jam 2 siang, jam 2 malam, ya, maka dari situ dia sudah wajib imsak, ya. Tidak boleh dia menjima istrinya. Kalau sekarang antum tidur sore misalkan, bangun jam 2 malam, boleh di situ untuk makan minum, ya. Baik. Fabayyanallahu ta'ala an-nasikha wa waddahahu. Maka di sini Allah, di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang mana ayat yang memansuhkannya, dan Allah jelaskan itu. Wa fihi aidan naskhun, lakin naskhu sunnatin bil Qur'an, mithlu qawlihi qad nara taqalluba wajhika fis sama' walanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa sayati bayanu dzalik. Ini nanti akan kita bahas di bagian yang kedua, naskhu sunnah bil Qur'an, atau bagian yang ketiga. Wa min nasil Quran bil Quran. Contoh yang ketiga, nasfu ayatil munajah. Ayat munajah. Munajah itu artinya berbisik, ya. Al-kalam bisautil munkhafid bainal isnain atau aksar. Ada mana al-munajah, yaitu surat al-mujadalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Jadi dia awal-awal dulu, ya, ketika para sahabat ingin bermunajat dengan Nabi, maksudnya ngomong pribadi dengan Nabi, maka mereka harus membayar sedekah dulu, harus mengedepankan yang namanya sedekah dulu. Al-muhim annal ayatil mansukhata fil Qur'an yanussullahu fiha 'alan naskhi wa yubayyinuhu wa aqulu dzalik lianna katsiran min ahli al-'ilmi rahimahumullah idza ashkala 'alaihimul jam'a bainal ayat أو تنزيل الآيات على الواقع قالوا هذه منسوخة وتجدهم كلما مرت آية فيها مسالمة الكفار أو العفو والصفح عنهم أو ما أشبه ذلك قالوا هذه منسوخة بآيات السيف وهذا ليس بصحيح بل الآيات التي فيها العفو والصفح والمسالمة إنما تكون في حال من الأحوال حينما كان المسلمون لا يستطيعون أن يقاوموا هؤلاء ثم لما قوي الإسلام وصارت له دولة amarallahu ta'ala bil qital. Jadi banyak di antara para ulama yang terjatuh dalam kesalahan seperti ini. Kesalahan apa? Yaitu ketika mereka menemukan ayat-ayat dan tidak bisa mereka jamak, ya, maka mereka mengatakan ayat ini mansukh. Ya, mudah mengatakan ayat ini mansukh, dan ini adalah kekeliruan.
Contohnya misalkan ketika mereka mendapati ayat-ayat musalamatul kufar, ayat-ayat tentang perdamaian bersama orang-orang kafir, ya, seharusnya orang-orang kafir itu diperangi. Tapi ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memaafkan mereka, bersikap lemah lembut kepada mereka. Maka mereka mengatakan ayat ini, ya, dan ayat yang semisal dengannya itu mansuh disebabkan oleh ayatus saif itu. Atau ayat saif, ya, surat Taubah itu. Wah, hadza laysa bisahih, ini enggak sahih. Nah, karena apa? Karena perintah untuk memaafkan, untuk berdamai dengan orang-orang kafir itu berlaku di satu kondisi dari sekian banyak kondisi. Jadi tidak berlaku secara umum. Ada kondisi-kondisi tertentu di situ, ada qaidnya istilahnya, ya. Muqayyad dia. Bukan berarti Allah perintahkan kita untuk memaafkan dan berdamai dengan orang kafir, tidak. Ini dalam beberapa kondisi saja. Di antaranya adalah ketika kaum muslimin masih lemah dan tidak mampu untuk memerangi mereka. Maka dalam kasus seperti ini, Islam memerintahkan kita untuk apa? Untuk memaafkan, ya, dan untuk tidak memerangi mereka. Akan tapi ketika Islam sudah kuat, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk al-qital. Maka turunlah ayat as-saif itu. Jadi nggak mansuh berarti, karena ayatnya tetap ada, berlaku di sebagian sisi. Ya. Fafarriq bainan nashi alladhi huwa ibtalul hukmi wa baina baqaul hukmi lakin fi halin duna hal. Ini perlu digarisbawahi di sini. Maka bedakanlah antara nasakh, yang mana nasakh itu adalah ibtalul hukmi dengan baqaul hukmi lakin fi halin duna hal. Bedakan antara nasakh. Kalau nasakh itu ibtalul hukmi, membatalkan satu hukum. Sedangkan baqaul hukmi itu artinya menetapkan hukum itu tetap ada. Lakin fi halin duna hal. Ini dia. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Idzan naskhul Qur'ani bil Qur'an tsabitun bil ijma'. Berarti kesimpulan kita, naskhul Qur'an bil Qur'an itu sabit bil ijma'. Sesuatu yang sudah sabit bil ijma', ya, nggak bisa kita batalkan kecuali dengan dalil yang lebih kuatnya. Baik. Litasawi al-mansukhi wan nasikh fi tsubut. Litasawi al-mansukh wan nasikh fi tsubut. Ya, kenapa kita katakan nasul Quran bil Quran tsabit bil ijma'? Karena antara mansukh dan nasikh sama-sama kokoh, sama-sama dari Al-Qur'an. Tsubut. Wa fi dilalah ghaliban, dan dari sisi dilalahnya pun, istidlalnya, dia ghalib, mengalahkan dalil-dalil yang lain. Ghaliban hun laisa mana adatan, la. Ghaliban huna isim fa'il dari kata ghalaba. Laisa zarf atau maf'ul mutlaq. Qauluhu atsani nasul Qur'ani bis sunnah wa lam ajid lahu mithalan saliman. Baik. Yang kedua adalah nasul Qur'an bis sunnah. Menghapus Al-Qur'an dengan sunnah. Yang lebih kuat itu Al-Quran. Ya. Tapi, kok bisa sunnah menghapus Al-Quran yang lebih kuat dari dia? Maka Syekh mengatakan, ini dalam ajat lahu misalan saliman. Saya nggak dapati contoh yang selamat di sini. Nah, kalau nggak dapati contoh yang selamat, kenapa disebutkan? Nah, kita akan jelaskan sekarang. Waqad sabaqa fi syurutin naskhi annahu yushtaratu indal jumhur an yakuna an-nasikhu a'la aw mumathilan. Sudah kita bahas di syarat nasakh kemarin, bahwasanya jumhur mempersyaratkan nasikh itu harus lebih tinggi atau lebih kuat, atau minimal setara. Itu yang sudah kita bahas kemarin. Kenapa jumhur? Ya, meskipun ini sudah dibantah sama Syekh kemarin. Wa bina'an 'ala dzalika fala yansakhul Qur'anu bi sunnah al-ahadiyyah mutlaqan. Maka berdasarkan syarat itu, maka tidak bisa Al-Qur'an itu dinasakh dengan sunnah ahad secara mutlak. Lianna Al-Quran aqwa min haitsu tsubut fala yunsakhul aqwa bil ad'af. Karena Quran dari sisi subutnya, dari sisi kekokohannya, Al-Quran itu lebih kuat. Maka yang lebih kuat tidak bisa dihapus dengan yang lebih lemah. Lakin sabaqa an qulna innahu mata sahal hadis walau kana ahadan fa innahu yajuzu an yunsakha bil ya an yunsakha an yansikha al mutawatir. Wa hadha huwa sahih. Kan tapi ya, pendapat yang kita pegang kata Syekh di sini, ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ini, yaitu jika kapanpun kita dapati ada hadis yang sahih, meskipun dia adalah hadis ahad, maka dia boleh menghapus yang mutawatir.
Ahad secara urutan kan di bawahnya mutawatir ya. Tapi kalau dia sahih, maka dia bisa menghapus yang mutawatir. Ya. Sudah kita bahas ini kemarin alasannya. Lakin ma'adzalik lam ajid lahu misalan saliman. Tetapi meskipun begitu kata Syekh, ya, saya nggak dapat contoh yang selamat dalam masalah ini. Contoh yang nggak bisa diganggu gugat itu misalnya, nggak bisa dinaqad. Wal amtsilatul lati matsala biha man matsala kulluha laysat musallamah. Ya. Dan contoh-contoh yang kita temukan di dalam kitab-kitab para ulama yang digunakan oleh para ahli usul fikih lainnya di dalam kitab-kitab mereka untuk mencontohkan permisalan ini, ya, laysat musallamah itu contoh yang tidak selamat kata Syekh. Pematalan qalu, contohnya mereka memberikan contoh inna qalahu ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairunil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ayat tentang waris ya. Mansukhun biqaulihi la wasiyata liwarithin wa hadha ghairu musallam min wajhain. Maka saya sekarang akan membantah satu persatu dalil yang dibawakan oleh orang-orang yang menganggap ada contoh yang selamat dalam masalah ini. Dalil yang pertama yang banyak ditemukan di dalam kitab-kitab yang lain adalah tentang wasiat ya. Jadi ya ketika salah seorang dari kalian hendak meninggal sedang sakit dalam menuju kepada kematian, hendaknya dia meninggalkan wasiat berupa harta benda kepada kedua orang tua dan kepada kerabat-kerabatnya. Ayat ini yang kata para ulama dimansuhkan dengan hadis Nabi la wasiyata liwaris. Di ayat tadi apa dikatakan? Lil walidain. Sedangkan walidain itu kan diantara ashabul furud yang menerima warisan. Dan Nabi mengatakan nggak boleh memberi wasiat kepada orang ahli waris, double jadinya nanti. Ya, wasiat itu hanya boleh kepada yang di luar ahli waris, ashabul furud. Maka contoh yang ini secara sekilas benar ya, secara sekilas memang benar. Ya. Ya, tapi saya mengatakan ghairu musallam min wajhain. Setidaknya ada dua sisi bisa kita bantah di sini. Sisi yang pertama, anna hadzal hadis lam yansakh al-ayah. Hadis ini tidak dikatakan memansuhkan ayat tadi. Li'annal ayat a'ammu minhu. Karena ayat yang di atas tadi, kutiba alaikum itu lebih umum daripada hadis ini. Wal akhas la yansahul a'amma. Dan yang lebih khusus nggak bisa menghapus yang lebih umum. Karena kan patokannya itu kepada yang umum. Umum dulu baru khusus. Ya. Antum tahu ada yang khusus dengan adanya yang lebih umum, gitu kan? Ya, sebagaimana antum tahu siang dengan adanya malam. Maka yang lebih khusus tidak bisa dihapus dengan yang lebih umum. Ya. Baik. Wa innama yakhruju ba'du afradil umum wa tabaqi wa tabaqo. Ada alif maksur sini. Berarti di sini salahnya. Wa tabaqal baqiyatu ala ma hi alaihi. Ya. Jadi kalau yang umum seperti itu, di sini yang mana yang umum, yang mana yang khusus? Ayat atau hadis yang umum? Hadis yang khusus, ya. Hadis yang khusus, kemudian ayat yang umum. Maka di sini yang khusus nggak bisa menghapus yang umum, karena umum itu adalah dasarnya. Nah, maka kenapa kita katakan yang khusus nggak bisa menghapus yang umum di sini? Karena ya, yang khusus ini yang dinafikan oleh hadis Nabi ini la wasiyata liwaris di sini ya, itu hanya bagian dari kata al-aqrabin itu. Kan tidak semua aqrabin itu mendapatkan warisan. Ada hajabnya di situ misalkan. Ya, ada syarat-syaratnya. Berarti al-aqrabin ini lafaz umum dalam ayat tadi. Maka nggak bisa dinasakh dengan kata waris. Waris umum. Spesifik apa? Waris itu spesifik, yaitu yang berhak mendapatkan warisan. Wa tabaqal baqiyya ala ma hiya alai. Kalau antum katakan ini ayat ini dihapus oleh hadis tadi, berarti akibatnya nanti ya keluarga-keluarga yang bukan termasuk ahli waris itu berarti nggak boleh kita berikan wasiat kepada mereka. Dan kan salah itu berarti. Ya, itu akibatnya. Faqauluhu lil walidaini wal aqrabin yashmulul waris wa ghairul waris. Kata lil walidaini wal aqrabin ini mencakup yang ahli waris sama yang bukan. Fafil aqrabin man laisa biwaris kal akhi mal ab misalkan. Ya, di antara al-aqrabin, antara kerabat itu ada juga yang nggak berhak dapat warisan. Contohnya ya, kalau al-akh ijma
dijamak dengan al-ab. Ya. Kalau ada saudara bersama al-ab, maka nggak dapat. Ya. Idan al-ayah amatun ukhrija minha man yaris fala wasiyata lahu wa baqiya man la yaris falahu wasiyah. Nah, berarti bisa di sini nasakh. Kalau antum akan nasakh, hapus ke semua berarti. Nah, berarti ayat tadi umum ya, mengeluarkan ya siapa yang man yaris fala wasiyata lahu. Berarti ini maksudnya bukan nasih mansur di sini konteksnya. Ini mufassar gitu ya. Konteksnya taksis mukhassis mukhassos itu konteksnya, bukan lagi nasih mansur. Baik. Sanian yang kedua, annal haditsa laisa huwan nasikh. Hadis ini bukan yang menghapus, bal huwa mubayyin. Nah, ini kata-kata khusus. Mufassir dia, mubayyin dia lin-nas. Ala fardi anna hunaka naskhan. Lianna al-haditsa innallaha a'ta kulli haqqin haqqah fala wasiyatil warith. Hadis lengkapnya mengatakan Allah itu memberikan setiap yang berhak haknya. Idan fal haditsu ahalana fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala ayatil mawaris falam tansakhu as-sunnah al-Qur'anah. Ya. Maka dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala ya, ahalana fihi ala ayati al-mawaris. Ya, untuk menghalangi ya sebagian dalam ayat mawaris tadi, untuk mendeskripsikan maksudnya. Ihalah itu untuknya memperincikan tafsirnya. Baik. Ini contoh yang sering dibawakan oleh orang-orang di dalam kitab-kitab usul fikih. Sudah kita bantah dari dua sisi ini. Kemudian contoh yang sering dibawakan juga adalah firman Allah, wallati yatinal fahishata min nisaikum fatashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Ini tentang perempuan yang berzina ya, perempuan yang yatinal fahisyah. Ya, perempuan yang berbuat zina dari kalangan istri-istri kalian atau budak-budak kalian, maka hendaknya kalian bawakan empat saksi. Nah, kalau ada 4 saksi, maka tahan mereka di rumah ya, sampai kematian datang menjemput mereka. Kalau ada 4 saksi, ya 4 saksi. Kalau seharusnya kalau sekarang yang kita tahu kan, kalau ada 4 saksi berarti dirajam kalau dia sudah menikah ya kan, atau dijilid, dijalد. Ya. Nah, akan tapi di ayat ini dikatakan ya tahan dia di rumah sampai kematian datang menjemputnya. Ya, qalu innahu nusikha biqaulihi khudu anni faqad ja'alallahu lahunna sabila. Ayat ini telah dimansuhkan oleh hadis Nabi, khudu anni, ambillah dariku, faqad ja'alallahu lahunna sabila. Lihat kalimatnya mirip dengan ayat tadi kan. Ya. Al-bikru bil bikri jildu mi'atin wa tagribu am. Ya. Perawan dengan perawan, pejaka dengan maksudnya yang sama-sama belum menikah dengan yang sama-sama belum menikah, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Fastaibu bistayib, sedangkan yang sudah menikah berzina dengan sudah menikah, maka dia dicambuk 100 dan dirajam. Naqul hadza laisa fihi nas. Secara sekilas memang ada nasakh di sini ya, tapi kata saya tidak. Limadza? Li'anna Allah Ta'ala amara an numsikahunna ilal maut au ila an yaj'alallahu lahunna sabila. Ya. Karena Allah katakan di ayat tadi, kita diperintahkan untuk menahan para perempuan pezina itu di rumah sampai mereka wafat atau sampai Allah menetapkan bagi mereka suatu jalan. Fal hukmu mughayyan. Ya, mana mughayyan? Al-ghay, mana al-ghay? Lahu ghayatun bayyana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi qad ja'alallahu lahunna sabila idzan fala yasih. Baik. Namtur makna mughayyan awal. Dari fi'il apa ini? Isim maf'ul ya. Mufa'al itu berarti fa'ala yufa'ilu ya, ghayya yughayyi. Ghayya yughayyi. Al-ghayy itu ad-dalal. Mughayyan ada? Lagu ghayya. Masdar dari kata ghawa. Ghayyan.
Gua itu mana dhalla? Mubayyan. Qayyimun. Qayyibun. Qayyib. Ghayyun. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Al-ghayy mana? Ad-dhalal. Mughayyan huna la nadri ma mana. Tempat yang dipasang bendera. Ada mana lain? Tempat yang dipasang bendera. Yang lain? Mughayyan. Oh, nah, mughayya itu nasab ar-rayah. Ghayyan hada ja'ala lahu ghayah kata. Berarti hukum di sini adalah mughayyan, di mana naj'aluhu ghayah kata. Paham tak mana? Lianna Allah Ta'ala amara an numsikahunna ilal maut. Ya, kita disuruh untuk menahan mereka sampai wafat di rumah. Berarti hukumnya di sini ya mughayyan. Mughayyan itu maksudnya naj'aluhu ghayah. Kita jadikan ghayah. Ya. Ghayahnya itu adalah ini ya, an numsikahunna ilal maut ini sampai an yaj'alallahu lahunna sabila itu. Hada huwal ghayah. Itu ghayah yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis qad ja'alallahu lahunna sabila. Idzan fala yasih. Nah, maka hadis ini ya bukan untuk menasakh berarti. Hadis ini fungsinya adalah untuk menambah kejelasan dari ayat tadi. Ya. Jadi seolah Nabi ingin mengasih tahu kepada kita ayat itu wahai kaum muslimin, ayat itu maksudnya itu goyahnya. Ya, itu goyah dari firman Allah itu yang itu qad ja'alallahu lahunna sabila itu. Ya. Idzan fala yasih. Ya, maka ini tidak cocok berarti. Faqulul amthila allati dzukirat la tastaqim falaysat salimah wa hiya ghairu musallama. Dan contoh-contoh yang ada itu enggak bisa, ya. Maka yang seperti ini dalam permasalahan usul fikih banyak, ya. Secara teori dia ada, tapi contohnya dalam prakteknya enggak ada. Waqi' syar'an itu enggak ada. Ya. Waqi' syar'annya tidak ada. Karena ini kan konteksnya kita berbicara masalah dalil. Maka tidak bisa kita kiaskan di sini, tidak bisa bikin-bikin begitu. Tapi kalau dalam kasus-kasus fikih bisa dibikin-bikin. Misalkan di zaman dahulu ya sebelum ada yang namanya bayi tabung, para ulama sudah mengandai-andaikan seandainya ada terjadi pembuahan di luar rahim itu. Ya, jadi di zaman dulu sudah dibahas itu gitu. Ya. Apakah para ulama sudah membayangkan akan terjadi di zaman yang akan datang maksudnya? Apakah mereka mengetahui akan terjadi hal seperti itu? Kan tidak. Ya. Tapi bu'du al-ittila'nya mereka, luasnya ilmu mereka, pembahasan mereka melebar ke sana kemari, akhirnya mereka mengandai-andaikan seandainya terjadi, ya seandainya terjadi, gitu ya. Maka berarti mereka bikin-bikin kasus di situ kan, karena mereka nggak menemukan yang sesuai, ya, kondisi yang sesuai di zaman itu. Maka kemudian di zaman yang selanjutnya, ya kepakailah ya, kaidah yang mereka tetapkan, hukum yang mereka keluarkan. Nah, dalam pembahasan ushul fikih hal seperti ini banyak. Secara teori ada, tapi secara waqi'nya, secara fakta di lapangan aktualnya tidak ada. Baik. Kemudian jenis nasakh yang ketiga as-sunnah bil Quran. Contohnya adalah nasakh istiqbal Baitul Maqdis as-sabit bis sunnah bistiqbalil Ka'bah as-sabit biqouli ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama' walanwalliyannaka qiblatan tardaha ila akhir ayat. Ini tentang berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ya kepada Ka'bah. Ya, istiqbalul qiblah ila Baitul Maqdis, ya. Salat menghadap ke Baitul Maqdis itu tetap melalui sunnah. Ya. Sedangkan salat mengarah ke Ka'bah itu tetap dengan Al-Qur'an. Ya. Berarti di sini ya sunnah itu dihapus dengan Al-Qur'an. Nah, dan ini ya, tidak ada muskilah di sini ya, karena memang ya, lebih kuat menghapus yang lebih lemah. Lamma qaddiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, baqiya mutawajjihan ila Baitul Maqdis ya atau Baitul Muqaddas 16 syahran atau 17 syahran.
kurang lebih selama 16 bulan atau 17 bulan ketika Nabi sudah sampai di Madinah, Nabi selalu sholat mengarah ke Baitul Maqdis di Palestina. Ya. Selama Nabi tinggal di situ selama 16 bulan itu atau 17 bulan, beliau tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha ilal Ka'bah. Tapi jauh di dalam hatinya Nabi lebih suka untuk mengarah ke arah Ka'bah. Ya. Ya. Karena apa? Karena Nabi tahu bahwasanya orang Yahudi juga mengarah ke Baitul Maqdis. Ya. Lakinnahu basyarun marbubun abidun, muta'abbidun lillah. Ya kan? Tapi Nabi adalah seorang manusia biasa, ya, seorang marbub yang yang diperintah, seorang yang berada di bawah seorang yang berada di bawah Rabb begitu ya. Rabb itu fa'ilnya, marbub itu maf'ulnya. Seorang abid, seorang budak, seorang hamba. Ya, jadi masa dia mau mengatur-ngatur keputusan Allah gitu. Nah, maka Nabi di situ menunggu saja perintah Allah. Wala yastati wa yattajiha ila jihatin ma hatta yu'mar. Nabi nggak mungkin merubah arah kiblat semau beliau, ya, sampai turun adanya perintah. Fasara yuqallibu wajhahu fis sama yantadir nuzulal wahyi. Maka akhirnya Nabi terus melihat ke atas langit, maksudnya mengharapkan turunnya perintah, ya, menyebutkan tentang berpindahnya arah kiblat kita. Makanya itu mana ayat qad naro taqalluba wajhika fis sama itu, ya. Wahai Muhammad, telah kami lihat bagaimana wajahmu berbolak-balik memandang langit itu. Ya, maka sekarang akan kami palingkan kiblat itu ke arah yang engkau ridhoi, ke arah yang engkau suka. Itu maksudnya. Baik. Fa'anzalallah, maka turunlah ayat tadi, fattajaha min baitil maqdis ilal masjidil haram. Hada min babi naskhis sunnah bil Qur'an. Fa in qala qail, ittijahun nabi sallallahu alaihi wasallam ila baitil maqdis sabitun bil Qur'an liqaulihi ulaika alladziina hadallahu wa bihudahum iqtadi. Fal jawab ma qalahu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah inna qiblatal anbiya'i hiyal masjidil haram. Wa lam yakun li ahadin minal anbiya' qiblatan illa al masjidil haram. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan misalkan mengarahnya Nabi ke Palestina, ke Baitul Maqdis, itu sabit berdasarkan Al-Qur'an kata mereka. Kalau tadi kita kemarin sabit berdasarkan hadis, sunnah. Ya. Mereka mengatakan enggak, ini sabit berdasarkan Quran, berarti ini nasul Quran bil Quran ini kata mereka. Ya. Apa maksud mereka? Maksudnya adalah ayat ulaika alladziina hadallah. Mereka itu adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Fabihudahum iqtadi. Maksudnya kaum-kaum terdahulu. Ya, kaum-kaum terdahulu itu fabihudahum iqtadi, wahai Muhammad, ikutilah petunjuk mereka itu. Sekarang kalau berdasarkan ayat ini berarti nabi-nabi terdahulu itu harus kita ikuti petunjuknya kan? Oke? Jadi Nabi diperintahkan untuk mengikuti petunjuk nabi-nabi yang lain dalam masalah ibadah ini, dalam masalah kiblat ini. Sekarang jawabannya berarti Nabi harus mengikuti kiblat para nabi terdahulu. Kan tapi Syaikhul Islam menjawab di sini kiblatul anbiya itu Masjidil Haram justru. Jadi nggak benar ini berarti. Berarti bukan sabit bil Quran ini, sabit bil sunnah ini. Jelas tanggapan di sini ya. Nah, jadi nabi-nabi terdahulu semuanya itu kiblatnya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nabi mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakah. Lakin al-ittija' ila baitil muqaddas, ila baitil maqdis min tahrifi ahli kitab. Ini hasil tahrif ahli kitab ini, Yahudi Nasrani yang mengarahkan ke arah bukan berdasarkan wahyu ya. Wa al hadza fayakunul misal alladzi dzakarnahu misalan saliman. Berarti contoh kita yang lebih selamat tadi, bukan ayat yang fabihudahum itu tadi ya. Ain qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiya muddatan tawilatan muttajihan ila Baitul Maqdis fi salati. Fa kaifa yukirruhu Allah taala ala dalika in kana ahdatsahu al-yahud. Nah, sekarang kalau kita katakan tadi mengarah ke Palestina itu adalah tahrif dari ahlul kitab. Nabi sholat selama 16 bulan dibiarkan saja oleh Allah mengarah kepada sesuatu yang ditetapkan oleh ahlul kitab, oleh orang Yahudi tepatnya. Maka kita katakan an-naqul hadhil mudda at-tawilah hiya 16 syahran atau 17 min 10 sanawat, dari 10 tahun. Jadi lihat dulu perbandingannya, memang 16 bulan itu lama, 17 bulan itu lama, sholat selama 16 bulan itu. Akan tetapi perbandingannya itu 10 tahun. 10 tahun Nabi di Madinah. Nabi kan 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah kan. Ya. Fa awwalu ma qadimal Madinah kana alaihi salatu wassalam yuhibbu an yu'allifal yahud
Karena hikmahnya juga, Nabi ketika pertama kali datang ke Madinah, Nabi ingin melembutkan hati orang Yahudi gitu. Jadi meniru mereka sedikit dengan, ya nggak apa-apa lah kita menghadap ke kiblat yang sama dengan mereka, agar mereka itu mudah masuk ke agama Islam, agar mereka merasa bahwasanya Islam ini nggak jauh beda dengan agama mereka sebelumnya, gitu. Berasal dari sumber yang sama gitu maksudnya. Fasara yuwafiquhum fi ba'dil asya' allati lam yunha anha. Nah, maka Nabi ya, yuwafik mereka, ya, sepakat dengan mereka dalam beberapa hal yang belum dilarang oleh Allah. Jadi ada sesuatu yang belum dilarang, Nabi berusaha untuk mencocoki dengan orang Yahudi. Tujuannya apa? Untuk melembutkan hati mereka. Karena banyak juga orang Yahudi di Madinah. Ya kalau di Mekah sedikit, lemah mereka kalau di Mekah. Di Madinah banyak mereka kabilah-kabilahnya, komunitas-komunitasnya. Ya, kan? Tapi ketika mereka sudah mayoritas masuk Islam, sudah jelas mana yang mau masuk Islam, mana yang nggak mau, nggak bakalan masuk Islam, maka di situ Nabi mulailah ya menerapkan kaidah man tasyabbaha biqaumin itu. Ya, Nabi mulai menyelisihi orang-orang Yahudi dengan segala penyelisihan. Baik. Hatta innahu kana yasdulu ra'sahu muwafaqatan lil yahud tsumma ba'da dzalika kariha. Ya. Bahkan Nabi SAW memanjangkan rambutnya, ya, mengikuti kebiasaan orang Yahudi, atau melihat orang Yahudi kan panjang bagian sini ya sampai sini. Maka Nabi pernah memanjangkan rambut seperti itu, ya. Akan tapi Nabi nggak suka. Akhirnya beliau farraqo, membedakan diri dengan mereka. Fi hadza aidan amarahullahu azza wa jalla an yattajihal qiblah biwahyin minhu wa ma hadza fa inna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam kana ba'da dzalika yuqallibu wajhahu fis sama' yataharra an yanzila al-wahyu alaihi bi amrihi bil ittijah ila al-Ka'bah. Berarti ya menghadapnya Nabi ke Baitul Maqdis itu ada hikmahnya di situ. Baik. Ar-Rasul alaihi wasallam ittajaha li hikmatin wa hiya ta'liful yahud, itu untuk melembutkan, untuk mentaklif, untuk melemahkan hati orang Yahudi, membujuk mereka masuk dalam Islam. Falamma ra'a anna al-yahuda qaumun ata, ya, maka tatkala Nabi melihat bahwa orang Yahudi itu kaum yang pembangkang, nggak bakalan bisa ini, walaupun kita sudah berusaha cari celah seperti ini, ya, nggak bermanfaat ini, ya, maka Nabi tinggalkan metode ini. Wa annahu la yanfa' fihim hadza syai'an tarakahu, maka Nabi meninggalkan metode seperti ini. Amma fi Makkah fala yujad dalilun sarihun sahihun fi hadza. Ya, kan, tapi kalau di Makkah nggak ada pernah Nabi disebutkan berusaha untuk melembutkan hati orang Yahudi dengan cara seperti ini, nggak pernah. Walakin yuqal innahu kana yusalli bainal hajar war rukn al-yamani, ya. Disebutkan, ya, Nabi kalau di Makkah dulu sholatnya gimana? Enggak menghadap ke Baitul Maqdis, enggak. Nabi sholatnya di Ka'bah, di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Nah, berarti antara barat atau timur, gitu ya. Sedangkan Baitul Maqdis itu di utara. Rukun Yamani itu kan di ini ya, selatan. Ya, di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani, Nabi sholat di situ biasanya. Fayatajihu ilal qiblah, ya. Wa takunul Ka'bah baina yadayhi wa tijahun bainal Maqdis yuqalu hada. Ya, yuqalu hada maksudnya dikatakan ya begini, ya. Entah di sini maksud Syekh di sini ya, karena mungkin pendapat ini saking tenarnya, saking kuatnya, atau sebaliknya. Kita nggak tahu di sini maksud Syekh di sini apa. Yang jelas, ya, ketika di Makkah Nabi itu sholatnya di Ka'bah, ya, sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis karena satu arah itu kan. Ka'bah sama Baitul Maqdis satu arah. Jadi Nabi sholat di Ka'bah sekaligus menghadap ke Ka'bah yang di sebelah utaranya itu. Ya, lurus, kalau tadi garis lurus nyambung. Baik, itu jenis nasakh yang ketiga. Kemudian jenis yang keempat, naskh sunnah bis sunnah, sunnah dengan sunnah. Ini yang memasil. Wa misaluhu qauluhu ta'ala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum 'anil nabidhi fil awiyah fashribu fi ma syi'tum wa la tashrabu muskira wa hadha katsir. Misaluhu kuntu nahaitukum 'anil nabidh fil awiyah fashribu fi ma syi'tum wa la tashrabu muskira. Maka Nabi mengatakan dalam masalah ini, dalam masalah nabis, ya. Nabis itu kurma yang direndam lama, ya. Kurma yang direndam lama. Jadi dulu Nabi SAW pernah melarang para sahabat untuk minum nabis secara umum. Ya, fil awiyah yang diletakkan, disimpan di dalam bejana lama-lama. Taruh di dalam bejana, ditutup rapat, ya, berbulan-bulan, kurma di situ, cairan kurma atau kurmanya. Ya, maka Nabi mengatakan, sekarang udah minum saja yang kalian kehendaki, boleh minum nabis itu, tapi kata Nabi, la tashrabu muskira, jangan minum yang memabukkan.
Wa qaluhu kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur misluhu. Yang semisal dengan ini adalah larangan untuk ziarah kubur. Nah, jadi di sini mana nasikhnya? Sekaligus langsung di dalam satu hadis ini ya. Kuntu nahaitukum ini zamanil madhi berarti. Itu yang mansukhnya berarti. Ya, ziyaratul kubur ini yang mansukhnya berarti. Fazuruha itu berarti nasikhnya. Walakin ataina bihadza liyakuna lada talib misalan li'annahu kullama kasat alam silah kan ahsan. Nah, kenapa kita nggak pakai contoh kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kan ini lebih mudah ini. Di sini C untuk tanawu saja ya. Untuk tanawu agar kita punya dua contoh minimal ya, karena semakin banyak contoh makin baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahahum anin nabis fi anwa'in min al-awiyah al-muzaffat wal hintam wan naqir wal muqayyar thumma ba'da dzalika rakhasa lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nabis yang ditaruh di darang sejenis jenis dari awiyah. Awiyah itu bejana tadi. Ada apa itu muzaffat? Bagaimana bacaan situ? Muzaffat? Muzaffat ya. Muzaffat ini bahasa kita apa ya? Muzaffat, kemudian hintam. Baik. Ini hantam ini nama pepohonan ya. Ya, al-jarra al-khadra, bejana yang berwarna hijau diambil dari pepohonan. Ya, jadi ambil pohonan, dibuat sedemikian rupa jadi wadah gitu. Ya. Kemudian ada nakir. Jadi ini jenis-jenis bejana ya, nama-namanya jenis-jenis bejana. Nakir, kalau nakir itu yang terbuat dari batu. Ya, terbuat dari batu. Ya. Wal muqayyar ini bisa jadi yang terbuat dari bahan-bahan misal dengan batu kayak keramik, porselen gitu ya. Tsumma ba'da dzalika rakhasa lahum. Ya, Nabi mengatakan intabidu fi ma syi'tum ghairu an la tashrabu muskira wa hadha sarih fi subutil hukmi tsumma naskhuhu. Ya, tsumma nasakhahu. Nah, ini jelas berarti di sini Nabi melarang, kemudian Nabi mengizinkan. Ya, karena Nabi itu ada yang muskir, ada yang tidak gitu. Jadi kalau sudah disimpan terlalu lama dia akan muskir. Ya. Sama seperti di sebagian daerah itu ada beras yang diperam. Ya, kalau di Jepang itu sake ya, itu asalnya beras itu. Beras yang dimasukkan ragi atau zat-zat tertentu dibiarkan lama, kemudian memabukkan. Di sebagian daerah itu ya kalau lebaran malah itu yang dimakan. Ya, tapi kalau dibuatnya H-2 lebaran dibuatnya. Kalau buatnya jauh sebelum itu, maka dia akan memabukkan, muskir dia. Ya. Baik, semisalah dengan itu. Qauluhu hikmatun nashi wa hadzal basul akhir muhimun jiddan. Maka selesailah kita dari pembahasan 3 jenis nasakh ya. Bahwasanya kita katakan nasakh itu ada 4 ya. Ada 4 jenis nasakh tadi, yaitu naskhul Quran bil Quran, naskhul Quran bis sunnah, naskhul sunnah bil Quran, dan naskhul sunnah bis sunnah. Naskhul Quran bil Quran contohnya adalah ayat al-musabarah atau ayat al-munajah. Kemudian naskhul Quran bis sunnah, ya, ini yang tidak ada contohnya dari Syekh. Kemudian naskhul sunnah bil Quran, ini yang paling banyak, ini ittijahu al-qiblah ya. Ittijahul qiblah di surat Fawalli wajhaka surat Al-Baqarah ya. Kemudian naskhul sunnah bis sunnah itu tentang penghormatan Nabi tadi atau tentang ziarah kubur. Ya, ini dia 4 bagian nasakh berdasarkan nasikhnya, berdasarkan yang menghapusnya. Baik, antum hafalkan pembagian ini beserta contoh-contohnya masing-masing, minimal 1 untuk menghafalkan. Ini pembahasan yang penting sekali. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Pertemuan selanjutnya kita akan ambil bahas yang terakhir, yaitu hikmatu an-naskhi sebelum kita masuk ke al-akhbar. Baik, Allah taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.